mungkin kita nggak ada yang tahu backgroundnya dia kayak gimana, di rumah kayak gimana gitu. Apakah kondisi lingkungan keluarganya mendukung dia untuk berekspresi atau kayak gimana, kita kan nggak tahu sekali lagi. Lagi ada tema mengangkat yang lucu itu Hmm. seorang anak kecil masih belasan tahun Hmm. diberitakan menghilangkan nyawa ibu sendiri. Pendapat kamu seperti apa sih dengan berita yang ini? Menyayangkan nggak sih? Iya, sangat sangat amat disayangkan, sedih, kita turut berduka juga. Tapi kondisi ibunya sekarang udah, oh ya ampun. Iya, itu tunggu Kak, bentar Kak. Aku ceritanya harusnya udah tahu aja ya. Ya, maaf, maaf. Maaf, maaf. Oke. Ya. Kalau kamu tahu sekilas aja. Ya, ya, sekilas aja ya. Ya, oke. Oke, Kak. Maaf Kak. Apa mau baca beritanya dulu? Hah? Mau baca beritanya? Nggak usah, aman. Oke, Reza, tanggapannya gimana, Reza? Kok bisa sih di masa itu bisa Sangat amat disayangkan sih, apalagi harusnya kan buah hati itu menyayangi ibunya. Mungkin di sini yang perlu kita jadikan sesuatu hal yang amat sangat harus perhatikan, itu adalah terkait mungkin kondisi mental anak gitu. Terus juga tontonan sih, karena tontonan tuh mempengaruhi banget perilaku kita, apa yang kita tonton sehari-hari. Mungkin main games juga, mungkin ada games yang mungkin something like abusive atau segala macam. Itu benar-benar harus diperhatikan orang tua. Di sini orang tua emang tanggung jawabnya berat eh, untuk mendampingi anak dalam apapun yang dia kerjakan, dia yang lakukan. Karena kita ngelos sedikit aja di situ, takutnya anak-anak jadi mencontoh hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi emang berkegiatan sosial media, main games itu harus didampingi orang tua. Terus juga kalau dalam kondisi mental sendiri ya, mungkin kita nggak ada yang tahu backgroundnya dia kayak gimana, di rumah kayak gimana gitu. Apakah kondisi lingkungan keluarganya mendukung dia untuk berekspresi atau kayak gimana, kita kan nggak tahu sekali lagi. Jadi mungkin di situ kita harus support ya, apalagi orang-orang terdekat dia harusnya support, dan ya sangat amat disayangkan sih. Betul, harus ke psikolog. Jadi di sini banyak yang misunderstanding kalau ke psikolog tuh hanya orang yang punya masalah kejiwaan. Enggak, semua orang itu uh, it's normal untuk ke psikolog. Jadi untuk mengadukan apa sih yang kita rasain gitu. Terus juga tidak menjadikan itu jadi kayak aib gitu. Enggak, itu enggak sama sekali. Itu sangat amat malah membantu kita untuk melegakan pikiran. Terus juga kondisi mental kita jadi ada seseorang yang ngedengar kita gitu. Tontonan game. Iya, benar. Mm-mm, mm-mm. Iya, itu benar-benar bisa men-trigger anak untuk melakukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Makanya lagi-lagi perlunya di sini dampingan dari orang tua, itu wajib banget sih. Oke. Ciplas Depok luar biasa seru, luar biasa rame, keren interaktifnya. Keren. Cinta Sepenuh Jiwa itu luar biasa sih, karena yang aku lihat tadi pada tahu juga kan ceritanya kayak gimana, terus karakter-karakter dari pemainnya kayak gimana, dan mereka pada tahu semua, berarti kan mereka ngikutin sinetronnya. Luar biasa. Appreciate. Oh, oh ya, tadi games acting bareng sih sama yang nonton di apa pada audiens kayak gitu. Yes, antusiasnya luar biasa pokoknya. Rame banget. Ya, semakin seru di episode minggu ini tuh ada kita mencerita tentang Hasbi. Hasbi ini kan ternyata punya ayah kandung yang luar biasa tajir ya.
Dan saya sendiri sebagai Excel juga kaget gitu, kok ternyata dia seperti ini. Dan kayaknya Hasbi juga nggak sadar kalau orang tuanya tuh memang tajir banget kayak gitu. Dan banyak ya intrik-intrik lah, banyak kayak spy-nya cari tahu Hasbi kayak gimana. Pokoknya banyak-banyak hal-hal yang nggak terduga ternyata terjadi di minggu ini kayak gitu. Yes, betul. Kalau untuk berebut saya belum tahu ya berebut apa enggak. Cuman yang pasti emang ayah kandungnya ini memang luar biasa berkuasa. Sampai kepala detektif pun nggak berani kan waktu itu untuk mengusut. Tapi ya kedepannya aku juga belum tahu banget sih. Yang pasti memang kaget. Excel pun kaget kayak gitu. Oh pastinya dong, Cinta Sepenuh Jiwa akan menghadirkan cerita-cerita yang makin seru buat kalian semua, bisa dinikmati sama kalian semua. Oke, buat kalian semua jangan lupa saksikan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa yang tayang setiap hari jam 20.30 hanya di RCTI Oke. Tema lagi boleh? Apa tuh? Berita yang lagi. Apa namanya ayahnya kan? Nah. Oh, boleh? Oke, oke, oke. Iya, iya benar. Iya, iya. Boleh. Oke. Oh iya 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 saya dengar berita itu luar biasa kaget juga loh. Anak 12 tahun bisa bunuh orang tuanya, ibunya lagi kan. Kalau awalnya sih masih bingung ya. Cuman kalau untuk zaman sekarang dibilang bingung juga nggak terlalu bingung karena memang banyak anak bunuh orang tua cuman gara-gara nggak dibeliin motor atau ya banyak permintaan dia yang nggak diturutin, banyak yang membangkang. Tapi aku juga masih bingung nih kan ada juga dugaan keterlibatan dari ayahnya. Tapi aku dengar lagi kayaknya belum diketok palu ya siapa pelakunya ya kan. Ya balik lagi sih gimana parentingnya, balik lagi kepada orang tuanya mengajarkan atau membebaskan orang tuanya, membebaskan anaknya bergaul, harus dilihat-lihat juga bergaulnya sama siapa. Terus kalau main gadget juga harus diawasin gadgetnya apa yang ditonton, karena terkadang ada pengaruh buruk dan ada pengaruh baik juga di internet kayak gitu sih. Lebih diawasin lah karena zaman sekarang tuh luar biasa bahaya, karena kan zaman semakin maju, tapi kan banyak juga wawasan yang tidak baik untuk ditiru kayak gitu. Em, iya kan pada dasarnya kan setiap game, setiap tontonan itu kan memang udah dikasih tahu ini untuk anak sekian, misalnya 19 tahun ke atas atau 13 tahun ke bawah itu boleh nonton atau enggak. Jadi emang harus dilihat tuh sesuai sama kriterianya. Karena kan ada juga kartun yang sekarang banyak juga kartun yang maaf-maaf ya ternyata dia apa namanya pro LGBT, baju-bajunya seperti apa kayak gitu kan. Tapi makanya memang harus diawasin, harus tahu juga nih kartunnya apa, yang ditontonnya apa, kayak gitu. Aman nggak untuk anak yang kalian tonton itu? Kayak gitu sih. Oh, semoga ya kalau untuk kasus yang menimpa keluarga ibu yang di sana yang dibunuh sama anaknya semoga cepat jelas, ketemu titik terangnya seperti apa karena kalau saya pribadi agak shock banget anak 12 tahun loh masa ya sih berani sampai segitunya berani membunuh ibunya. Takutnya pun anaknya pun punya gangguan jiwa atau ada kejiwaan. Kita nggak pernah tahu kan lingkungan di dalam keluarganya seperti apa atau mungkin karena dari kecil memang udah dipukulin tapi kan semuanya nggak tahu abu-abu ya. Semoga permasalahan cepat kelar sih gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you, sehat selalu ya. Kembali lagi. Sama Pak Gadep hari ini sukses. Hari ini sih seru banget ya karena menurut aku cukup rame, terus orang-orangnya juga antusias dan benar-benar ternyata mereka tuh nonton, jadi tahu ceritanya, tahu background kita masing-masing per karakter kayak gimana gitu, jadi seru sih buat berinteraksi. Tadi sih kebetulan selain tanya jawab kita juga ada acting challenge dan lucu-lucu seru-seru. Wah luar biasa sih, benar-benar per karakter tuh ngikutin banget, kayak terus nyomblang-nyomblangin kayak karena kebetulan di sini karakter aku direbutin dua cowok, terus mereka yang kayak pro dan kontra, ada yang pro ke Excel, ada yang pro ke Ardan gitu. Selama ini mereka yang ternyata Iya betul. apa yang seru ini jelas lagi.
yang seru di minggu ini mungkin mungkin tracknya lagi dengan adanya Eliza, yaitu adalah mantan istrinya Julian. Itu yang bikin mungkin penonton kayak loh, karena yang orang-orang tahu mantan istrinya itu sudah meninggal dan tiba-tiba muncul. Jadi orang kayak mungkin gregetnya di situ. Kayak kita juga sebagai kayak aku temannya Lala, kita juga dan adiknya Lala dan sahabatnya Pak Julian juga loh, ini siapa kok tiba-tiba muncul gitu. Jadi mungkin yang lain-lain tadi juga banyak yang greget ngelihat dengan karakter Eliza ini. Mungkin di minggu ini sih lebih ke situ sih. Mereka lebih kayak kasihan atau sebenarnya seperti apa mungkin kalau lihat ekspresi berapa? Kok tadi sampai ada yang bilang sih greget katanya, sampai kenapa sih dia harus hadir sampai kayak gitu. Berarti mereka kan nonton banget. Kamu deg-degan kayak diciumin di apa gitu? Oh enggak sih, enggak. Mungkin karena karakter aku juga mungkin di sini protagonis mungkin ya. Nih. Kamu tuh ada gemes kayak dikit lihat gitu. Tadi ada beberapa yang misalnya kayak tarik tangan atau apa, tapi aku nggak masalah. Kan aku nggak tiba-tiba deh pukul. Oh, oke. Jangan lupa saksikan Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari jam 20.30 WIB hanya di RCTI. Ya sekarang para pemain Cinta Sepenuh Jiwa meet and greet datang ke Ciplas Ramayana Depok ya guys ya. Dan alhamdulillah banget antusias warga-warga Depok, ternyata segitu semangatnya ketemu sama pemain-pemain Cinta Sepenuh Jiwa. Tadi aku, Bang Adit sama Kak Keti juga seneng, lihat mereka seneng. Aku yang sebenarnya agak drop ya, ngeliat mereka seneng jadi semangat, jadi kayak apa ya, power buat aku untuk semangat sih. Alhamdulillah sih ngeliat antusias mereka. Iya, yang aku sebenarnya nggak kaget sih. Maksudnya mereka tuh kayak alur ceritanya itu bener-bener paham, kayak Ardan itu tuh begini-begini, Rin itu begini-begini, kayak pose-pose yang selalu Ardan lakuin tuh dia tahu, mereka tahu. Itu tuh aku sebagai pemain ya, sebagai orang yang ngelakonin karakter itu tuh pastinya seneng banget. Mereka mengingat kejadian-kejadian yang ada di sinetron, itu tuh pasti seneng banget. Gitu. Berarti kerja keras kami yang syuting itu tuh terbayarkan gitu. Iya, tadi main game, TikTokan bareng, dance bareng. Bang Adit jago tuh ngedance-nya kan. Terus habis itu ada acting bareng juga sama para penonton. Tadi ada naik 3 orang, yang satu pakai baju pink, yang satu kayaknya seumuran sama aku, satu lagi ibu-ibu. Dan yang aku kaget ibu-ibu itu tuh actingnya bagus loh, bisa ngekomedi, ngebikin jokes. Salut sih, berarti kayak ngeliat mereka acting dengan bagus dan kayak nggak malu-malu, nggak gugup, itu seneng sih bagi aku. Apa? Seru terlibat sama para Iya seru. Aku apa ya? Setiap meet and greet kayak gini tuh seneng gitu, karena langsung ngedatengin, nemuin mereka secara langsung gitu kan. Biasanya mereka ngeliat kita tuh di TV, itu langsung bisa ketemu, langsung main bareng, foto bareng, asik-asikan bareng, itu pasti sebagai pemain juga seneng banget aku gitu. Yang paling menegangkan sih kedatangan mantan istrinya Pak Julian. Itu ngebuat Ardan juga agak shock ya ngelihat ternyata tuh sosok Pak Julian yang menurut Ardan itu bener-bener orang yang laki-laki yang bersih, yang baik untuk kakak Lala. Itu tuh agak shock kayak, hah? Ternyata Pak Julian tuh ada bohongnya ya. Dia dulu tuh bilang kalau mantan istrinya itu udah meninggal. Ternyata tiba-tiba si Eliza mantan istri itu datang tiba-tiba. Nah itu agak tanda tanya tuh Ardan ke Pak Julian. Ini laki-laki ini bagus gak nih buat kakak saya yang sebelumnya udah disakitin sama laki-laki juga tuh. Pokoknya episode-episode minggu ini tuh kalian jangan kelewatan satu episode sama sekali.
karena ini bener-bener seru dan menegangkan banget gimana bakalan nyelesain masalah yang Shiva jatuh dari kuda, Eliza yang datang, masalah ibunya Pak Julian, Lydia, pokoknya seru banget gitu. Dan sama juga tentang kisah cinta pertigaan ini nih. Si Ardan, Rini sama si Axel. Itu bakal kocak, makin kocak lagi gitu. Oke semuanya, jangan lupa untuk saksikan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa jam 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Sebenarnya pas aku ngeliat beritanya itu di sosial media itu aku sempat kayak kaget ya dan ngelihat berita tersebut gitu loh. Dan setelah aku baca-baca sedikit ya, itu tuh katanya itu dari dampak sosial media ataupun game. Iya sih, di luar berita ini aku juga melihat kayak banyak anak-anak sekarang tuh main sosmed, anak-anak kecil ya, main sosmed, main game itu tuh nggak ada pengawasan dari orang tua gitu. Yang seharusnya orang tua tuh ngawasin apa yang dilakukan anaknya. Apalagi gadget sekarang kan, gadget itu tuh bisa akses semuanya gitu loh, bisa ngeakses apapun. Nah sebagai orang tua, sebagai yang ngejaga anak, ya kita harus kayak ngebatasin penggunaan gadget, ataupun kalau anak itu lagi gunain gadget, kita berada di sampingnya dia, ngeliatin dia main apa, main game apa, baca tentang apa gitu. Jadi untuk kasus-kasus begini tuh biar nggak terjadi lagi ke depannya gitu. Tuh. Ya semoga orang yang ditinggalkan juga diberi apa ya, keikhlasan ataupun semangat, dan semoga kejadian yang kayak gini tidak terulang lagi ke depannya gitu. Dan ini buat pelajaran buat kita semua, orang tua juga dan anak-anak juga, remaja-remaja juga, untuk berhati-hati menggunakan sosmed dan game gitu sih menurut aku. Oke. Makasih banyak. Foto bareng dong. Siapa yang ketawa?